Pemerintah Arab Saudi tetapkan kuota haji Indonesia tahun 2023 sebesar 221.000 jemaah. Warga korban bencana di Lombok Barat terpaksa tinggal di rumah sementara. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama Safin Kandini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Pemerintah Arab Saudi tetapkan kuota haji Indonesia tahun 2023 sebesar 221.000 jemaah haji. Dan kuota haji NTB dipastikan sekitar 4.000 jemaah haji atau sekitar 11 hingga 12 kloter. Pasca penghapusan PPKM di Indonesia dan meredanya COVID-19 di dunia, pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota jamaah haji Indonesia tahun ini kembali normal sebesar 221.000 jamaah haji. Dengan harapan adanya tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Kuota haji itu terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler, 17.680.000 jamaah haji khusus. Untuk petugas haji tahun ini, kuotanya sebesar 4.200 orang. Kuota sebesar 221.000 tersebut akan dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia termasuk NTB. Namun hingga saat ini belum ada informasi pasti berapa kuota haji yang diberikan pemerintah pusat ke Provinsi NTB. Kepala Kementerian Agama Wilayah NTB optimis kuota haji NTB kembali normal seperti sebelum COVID-19 sekitar 11 hingga 12 kloter dengan jumlah jamaah haji yang berangkat sekitar 4.000 jamaah haji. Alhamdulillah tahun ini kita berterima kasih untuk kerja keras ya Menteri Agama. Alhamdulillah tahun ini kita 100% normal sehingga kuota secara nasional hari ini 200.021 ya, 221.000 se-Indonesia. Kemudian adapun untuk jatah untuk Nusa Tenggara Barat sampai hari ini belum terbagi, tapi kami akan memaksimalkan. Tapi sebagai gambaran, insya Allah ya 10-11 kloter insya Allah untuk NTB. 2 tahun belakangan Provinsi NTB hanya mendapatkan setengah kuota atau 2.000 dari 4.000 kuota normal. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, warga korban bencana di Lombok Barat terpaksa tinggal di rumah sementara karena rumah mereka tak kunjung diperbaiki oleh Pemda setempat. Seperti warga terdampak angin puting beliung di Desa Trongtawa, Kecamatan Labu Api, mendesak pemerintah memberikan bantuan dan segera melakukan perbaikan rumah mereka, mengingat saat ini masih musim penghujan. Korban bencana di Dusun Presa, Desa Trongtawa, Kecamatan Labu Api menuturkan, hingga saat ini belum ada bantuan perbaikan rumahnya dari pemerintah setempat. Kondisi ini membuat anak dan cucunya sementara harus terpaksa tidur di teras rumah yang sempit, berdinding plastik bekas dan spanduk bekas yang diberikan oleh tetangga. Di tengah keterbatasan, warga korban bencana berharap segera ada bantuan perbaikan atap rumahnya yang disapu angin puting beliung. Pihaknya sudah membuat laporan resmi terkait rumah warganya yang terdampak angin puting beliung ke dinas terkait. Pihaknya meminta bantuan perbaikan rumah secepatnya karena rumah tersebut tidak bisa ditempati. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Barat Hartono Ahmad mengatakan rumah yang tidak terdampak cuaca ekstrim, angin puting beliung dan pohon tumbang hingga akhir tahun tercatat sebanyak 101 unit yang tersebar di beberapa desa. 89 rumah dari bulan Juni sebagian dan November sampai hari ini. Ya, rumah baik itu yang tertimpa oleh pohon maupun rumah diterbangkan oleh angin. Karena rumah ditimpa oleh pohon tumbang, ada juga yang atapnya diterbangkan oleh angin. Di Kecamatan Kediri ada, di Kecamatan Grup, di Kecamatan Labu Api, Kecamatan Kuripan.
Pihak BPBD sendiri sudah mengusulkan dana 275 juta untuk penanganan rumah warga yang terdampak bencana berupa bantuan material. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Pemirsa, jumlah daftar pemilih sementara di Kabupaten Lombok Barat diprediksi bertambah 2,95%. Penambahan pemilih disumbang oleh pemilih milenial dan pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Daftar pemilih sementara atau DPS di Kabupaten Lombok Barat bertambah sekitar 2,95% dari jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2019 lalu. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Lombok Barat, Mansur, menjelaskan penambahan 14.000 daftar pemilih tetap ini karena adanya pemilih baru dan juga pensiunan dari anggota TNI Polri. Pertama, kita mengacu penambahan itu berdasarkan data pemilu 2019 ya. 2019, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil terkait dengan penduduk yang genap berumur 17 tahun nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, oleh Dukcapil memberikan kita itu jumlah terkait dengan orang-orang yang nanti akan berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, dasar itulah kita membuat data proyeksi terkait dengan jumlah pemilih kita tahun 2024. Jumlah pemilih dalam pemilu 2024 mendatang bisa melonjak dibanding pemilu 2019 lalu. Penambahan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mendatang mencapai 2,95% atau sekitar 494.000 lebih jika dibandingkan dengan pemilu 2019 yang hanya mencapai 470.000 lebih. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.